Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari seringkali membawa harapan baru, namun tidak jarang juga datang dengan kebingungan dan ketidakpastian. Ada hari-hari ketika langkah terasa berat karena jalan ke depan belum terlihat jelas. Dalam kondisi seperti ini, iman diuji bukan oleh apa yang tampak, melainkan oleh kepercayaan kepada Allah yang bekerja melampaui pandangan manusia. Renungan pagi ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana firman Tuhan menuntun hati agar tetap tenang, berharap, dan berjalan dengan keyakinan meskipun arah belum sepenuhnya dipahami. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman ini menyatakan karya Allah yang kreatif dan berdaulat. Ketika manusia melihat kebuntuan, Allah justru sedang menyiapkan pembaruan. Jalan di padang gurun bukan sekadar simbol keajaiban, melainkan penegasan bahwa Allah sanggup membuka akses di tempat yang dianggap mustahil, serta menghadirkan kehidupan di wilayah yang tampak kering dan tak bernilai. Renungan ini menuntun kita untuk memahami bahwa pembaruan ilahi seringkali dimulai sebelum manusia menyadarinya. Iman dipanggil untuk jeli terhadap pekerjaan Tuhan yang sedang bertumbuh. Ketika pikiran dipenuhi kecemasan, firman mengundang kita untuk melihat lebih dalam, melampaui situasi, dan mempercayai proses yang sedang Allah kerjakan. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ayat ini mengekspresikan kerendahan hati yang tulus, sebuah pengakuan bahwa manusia membutuhkan tuntunan ilahi. Permohonan untuk ditunjukkan jalan Tuhan menegaskan bahwa arah hidup yang benar bersumber dari kehendak-Nya, bukan semata-mata dari perhitungan manusia. Kedua ayat ini saling melengkapi. Allah bukan hanya membuka jalan yang baru, tetapi juga mengajar hati untuk berjalan di jalannya. Dalam pergumulan hidup, banyak orang menghadapi keputusan sulit, tekanan ekonomi, relasi yang retak, atau masa depan yang terasa samar. Firman Tuhan meneguhkan bahwa harapan tidak bergantung pada kepastian situasi, melainkan pada kesetiaan Allah yang menuntun langkah hari demi hari. Dengan merenungkan kebenaran ini, hati diajak untuk tenang dan siap merespons, membiarkan iman bertumbuh, menyerahkan arah hidup kepada Tuhan, dan membuka diri bagi pembaruan yang Ia sediakan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang tunduk dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Di awal hari ini kami mengakui bahwa tanpa pertolongan-Mu, langkah kami mudah goyah dan pikiran kami mudah diliputi kekhawatiran. Engkaulah sumber kehidupan, terang bagi jalan yang gelap, dan pengharapan bagi hati yang lelah. Karena itu kami membuka pagi ini dengan penyembahan dan ucapan syukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir. Kami bersyukur atas napas kehidupan, atas waktu yang Engkau percayakan, atas kesempatan baru yang Engkau anugerahkan. Semua ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kemurahan-Mu yang terus mengalir. Namun dengan rendah hati kami juga mengakui keterbatasan kami. Seringkali kami berjalan dengan mengandalkan pengertian sendiri, mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, dan membiarkan rasa takut lebih berkuasa daripada iman. Ampuni setiap sikap hati yang keras, setiap pikiran yang ragu, dan setiap langkah yang menjauh dari kehendak-Mu. Kami belajar dari Musa yang Engkau panggil untuk melangkah maju meskipun jalan di depannya tampak mustahil. Ketika ketakutan dan keraguan mengelilinginya, Engkau sendiri yang menjadi penuntun dan kekuatannya. Seperti Musa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada pimpinan-Mu, kami pun rindu untuk meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu, menyerahkan masa lalu, hari ini, dan hari depan kami ke dalam kehendak-Mu yang sempurna. Kami menyerahkan hati kami agar dibentuk, pikiran kami agar diperbarui, dan perkataan kami agar mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan tindakan kami supaya selaras dengan kehendak-Mu, serta menyerahkan masa depan kami agar Engkau sendiri yang memimpin setiap langkahnya. Singkirkan kesombongan yang tersembunyi, lepaskan beban rasa bersalah, dan pulihkan jiwa kami dengan damai sejahtera yang sejati. Di awal doa ini,
Kami datang bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan iman yang bersandar penuh kepadamu. Kami percaya Engkau setia menerima setiap hati yang datang dengan ketulusan dan pertobatan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang taat, lembut, dan siap dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami membawa di hadapan-Mu setiap keluarga yang kami kasihi, orang tua yang telah Engkau pakai sebagai alat kasih dan pengorbanan, pasangan hidup yang Engkau percayakan untuk berjalan bersama dalam suka dan duka, anak-anak yang Engkau titipkan sebagai anugerah yang berharga, serta saudara-saudari yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Lingkupi setiap rumah dengan perlindungan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi setiap ruang, dan kasih-Mu mengikat setiap hati dalam kesatuan yang kuat. Kami menyerahkan kesehatan setiap anggota keluarga. Bagi yang sedang bergumul dengan penyakit, kelelahan, atau kelemahan tubuh, jamahlah dengan kuasa pemulihan-Mu. Bagi yang memikul beban pikiran dan tekanan batin, tenangkanlah hati mereka dan gantikan kecemasan dengan pengharapan. Engkau mengenal setiap kebutuhan yang tidak terucap, setiap air mata yang tersembunyi, dan setiap pergumulan yang dipendam dalam diam. Kami belajar dari kehidupan Yusuf yang tetap setia dan teguh di tengah ketidakadilan, penantian panjang, dan keadaan yang tidak mudah. Engkau menyertai setiap langkahnya dan mengubah penderitaan menjadi berkat. Seperti Yusuf yang Engkau pelihara di setiap musim hidupnya, kami percaya Engkau pun memegang kendali atas kehidupan keluarga kami. Tidak ada proses yang sia-sia di dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Bukalah jalan pemeliharaanmu, berikan hikmat dalam mengelola apa yang ada, dan tumbuhkan pengharapan baru di tengah keterbatasan. Kami berdoa bagi relasi yang renggang, lembutkan hati, pulihkan komunikasi, dan tumbuhkan kembali kasih yang sempat terluka. Kami berdoa bagi anak-anak dan generasi muda, lindungi langkah mereka, kuatkan iman mereka, dan arahkan masa depan mereka sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga mengangkat setiap pokok doa yang dituliskan oleh saudara-saudari kami di kolom komentar. Engkau yang membaca setiap isi hati dan mengetahui setiap kebutuhan. Jawablah doa-doa itu menurut kehendak-Mu yang penuh kasih. Biarlah setiap keluarga merasakan penyertaan-Mu yang nyata dan setia, hari demi hari. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan yang kami lakukan, rencana yang kami simpan di dalam hati, serta mimpi-mimpi yang masih kami nantikan penggenapannya. Pimpin setiap langkah agar selaras dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk setia dalam proses, tekun dalam tanggung jawab, dan rendah hati dalam setiap keberhasilan. Di setiap keputusan besar maupun kecil, kiranya damai sejahtera-Mu menjadi penuntun yang meneguhkan hati kami. Kami mengingat teladan Barnabas yang hidupnya menjadi sumber penghiburan dan penguatan bagi banyak orang. Ia setia membangun, mendorong, dan menyalurkan kasih di tengah jemaat. Seperti Barnabas yang dipakai untuk menumbuhkan iman sesama, kami pun rindu agar hidup kami menjadi saluran berkat. Melalui perkataan yang membangun, sikap yang menguatkan, dan tindakan yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada. Kuatkan para pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan, dan setiap orang yang melayani dengan setia meskipun menghadapi tantangan. Berikan hikmat, keberanian, dan hati yang tetap menyala oleh kasih-Mu. Satukan umat-Mu dalam kebenaran dan kasih, agar gereja menjadi terang dan pengharapan bagi dunia yang haus akan damai sejati. Kami menyerahkan setiap pintu yang ada di hadapan kami. Bukalah pintu yang berasal dari-Mu dan tutuplah pintu yang tidak sejalan dengan rencana-Mu. Berikan kami kejelian untuk taat, keberanian untuk melangkah, dan kerendahan hati untuk menunggu waktu-Mu. Dalam setiap musim kehidupan, ajarkan kami untuk percaya sepenuhnya, tanpa bersandar pada kekuatan sendiri. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Segala doa dan permintaan kami pada hari ini kami persembahkan kepada Allah Bapa, dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Tuhan memberkati setiap langkah, menguatkan iman, dan melimpahkan damai sejahtera-Nya atas hidup saudara-saudari sekalian. Selamat beraktivitas. Kiranya hari ini dipenuhi terang, pengharapan, dan sukacita dari Tuhan. Haleluya!